Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kita ini hidup di dunia yang unik banget? Di satu sisi, kita punya pegangan hidup, kearifan yang usianya udah ribuan tahun. Di sisi lain, kita juga pegang smartphone yang teknologinya baru kemarin sore. Nah, gimana kalau keduanya, kita coba temukan titik temunya? Itulah yang mau kita bahas tuntas hari ini. Jadi pertanyaan besarnya begini, apa mungkin sebuah keyakinan yang usianya 1400 tahun lebih masih relevan untuk memandu kita di zaman AI sekarang ini? Kayaknya mustahil ya. Tapi tunggu dulu, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat deh kontrasnya. Prinsip-prinsip kayak kebenaran, keadilan, itu kan abadi. Tapi masalah kayak fake news, algoritma yang bias, wah ini rasanya baru banget. Terus gimana cara nyambunginnya? Ternyata ada jembatan yang dibangun di atas tiga pilar yang luar biasa kokoh. Pilar pertama kita adalah Al-Quran. Tapi perannya mungkin sedikit beda dari yang kita bayangkan. Al-Quran ini bukan buku panduan teknis loh. Anggap aja ini sebagai sumber inspirasi utamanya. Coba deh kita renungkan sejenak. Wahyu pertama yang turun dalam Islam itu bukan perintah untuk sholat atau puasa, tapi justru perintah untuk bacalah. Ini dari awal banget udah nandain kalau mencari ilmu pengetahuan itu bukan cuma boleh, tapi emang jadi inti dari keimanan itu sendiri. Nah, konsep kuncinya itu namanya tadabur. Ini bukan cuma baca biasa ya. Ini tentang merenungkan alam semesta, mulai dari galaksi yang jauh di sana sampai kode genetik dalam tubuh kita, sebagai cara buat memahami Sang Pencipta. Jadi, ini semacam dorongan spiritual untuk melakukan riset dan observasi ilmiah. Keren kan? Nah, ini nih poin pentingnya. Al-Quran itu nggak dirancang buat ngasih tahu kita gimana cara bikin microchip. Fungsinya jauh lebih dalam. Al-Quran itu ibarat kompas moral yang menjawab pertanyaan kenapa. Untuk tujuan etis apa sih kita menciptakan semua teknologi canggih ini? Oke, jadi kita udah punya kenapanya dari Al-Quran, sekarang kita butuh gimananya. Nah, disinilah pilar kedua berperan. Sunnah atau teladan dari Nabi Muhammad itu fungsinya kayak cetak biru praktis. Ini adalah etika yang diaplikasikan langsung. Gini deh, coba bayangin sunnah itu sebagai syarat dan ketentuan atau terms of service original untuk interaksi antar manusia. Aturan tentang cara kita ngomong, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita ngecek informasi, itu semua sekarang jadi relevan banget di dunia digital kita. Dan coba lihat, ini nyambung banget sama zaman sekarang. Prinsip tabayun atau verifikasi itu kan seruan kuno buat fact-checking sebelum kita asal retweet. Ajaran menjaga lisan itu panduan pas banget buat setiap komen di media sosial. Dan larangan gibah atau bergunjing itu jadi benteng pertahanan paling kuat buat melawan cyberbullying dan hoax. Praktis banget kan? Oke, kita udah punya inspirasi dari Al-Quran dan aplikasi praktis dari Sunnah. Tapi gimana dengan isu-isu yang benar-benar baru, yang zaman dulu sama sekali nggak kebayang? Nah, disinilah pilar ketiga yang super dinamis ini masuk, ijtihad. Ijtihad itu, gampangnya, adalah mesin adaptasi dalam tradisi Islam. Ini adalah sebuah proses yang terstruktur, di mana para ulama pakai akal dan penalaran mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip inti dari Al-Quran dan Sunnah ke masalah-masalah yang baru muncul, kayak fintech atau privasi data. Prosesnya ini logis banget loh. Jadi pas ada isu baru muncul, misalnya soal bias di algoritma AI, para ahli ini bakal balik lagi ke sumber utamanya. Mereka nggak nyari kata algoritma di sana, tapi mereka mencari prinsip inti seperti keadilan atau adil. Nah, prinsip keadilan itulah yang kemudian mereka terapkan untuk bikin panduan etis tentang cara membangun AI yang adil. Dan ini bukan cuma teori ya. Ijtihad itu udah dipakai secara aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknologi terbesar zaman sekarang. Mulai dari menciptakan sistem keuangan digital yang etis, menetapkan aturan main soal penggunaan data pribadi kita, bahkan sampai ngebahas penerapan AI di sekolah. Ini adalah sebuah tradisi yang hidup. Jadi, setelah kita gabungin ketiga pilar ini, inspirasi, aplikasi, dan adaptasi, tujuan akhirnya apa sih? Tujuannya bukan cuma buat mengkritik teknologi ya, tapi untuk secara proaktif membangun teknologi yang lebih baik. Ada satu hal krusial yang sering banget kita lupakan. Teknologi itu nggak pernah netral. Setiap baris kode, setiap tombol yang kita klik, itu semua dirancang oleh manusia. Dan pasti membawa nilai-nilai dari si pembuatnya. Sadar akan hal ini aja, itu udah mengubah segalanya. Ini langkah pertama untuk membangun teknologi yang beneran beretika.
Nah, ini dia cara praktisnya. Kita bisa menanamkan nilai-nilai inti Islam langsung ke dalam proses desain teknologi. Nilai amanah atau kepercayaan menuntut kita buat bikin sistem yang beneran ngelindungin data pengguna. Nilai adil atau keadilan mendorong kita untuk ngecek algoritma kita biar nggak bias. Dan prinsip maslahah atau kebaikan publik memastikan kalau inovasi yang kita ciptakan itu betul-betul bermanfaat buat masyarakat luas. Jadi inilah ketiga pilar yang saling bekerja sama. Pertama, Al-Quran yang ngasih kita inspirasi dan kompas moralnya. Tujuan etis di balik semua ciptaan kita. Kedua, Sunnah yang jadi panduan aplikasi praktis, semacam buku manual etika buat interaksi kita sehari-hari, mau online atau offline. Dan ketiga, Ijtihad, mesin adaptasi kita yang bikin prinsip-prinsip abadi ini bisa terus menjawab tantangan masa depan. Inspirasi, aplikasi, dan adaptasi, sebuah kerangka etika yang lengkap dan hidup. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kita ini kan udah jago banget ya nulis kode untuk komputer. Tapi, gimana kalau kita mulai menulis kode yang dipandu oleh hati nurani? Gimana kalau teknologi itu nggak cuma dirancang buat cari untung, tapi untuk kebaikan yang lebih besar? Nah, itulah tantangan yang diajukan oleh kerangka etika ini, bukan cuma untuk umat Islam, tapi untuk kita semua yang ikut membangun masa depan. Terima kasih sudah menyimak.